Setelah 40 hari, akhirnya pemerintah Amerika Serikat akan mengakhiri government shutdown terpanjang dalam sejarah. Dampaknya nggak main-main. Jutaan pegawai federal belum digaji, hingga layanan publik di berbagai sektor berhenti, mulai dari museum, taman nasional, sampai sekolah federal. Ribuan pegawai militer dan kesehatan tetap bekerja tanpa bayaran. Bandara juga ikut terdampak. Federal Aviation Administration melaporkan kekurangan petugas di 42 menara kendali. Kota besar seperti New York, Chicago, Atlanta, sampai San Francisco mengalami keterlambatan parah. Data FlightAware menunjukkan lebih dari 1.500 penerbangan dibatalkan pada Sabtu 8 November 2025. Selain itu, sektor bisnis sampai pariwisata juga ikut tertekan dan penurunan pendapatan pajak daerah mulai terlihat. Para ekonom memperkirakan kerugian ekonomi mencapai 15 miliar dolar AS atau lebih dari 240 triliun rupiah per minggu. Tiap minggu, pertumbuhan ekonomi diperkirakan turun 0,1 hingga 0,2%. Situasi ini memukul bisnis kecil dan kontraktor tanpa jaminan bayaran kembali. Banyak warga nggak bisa belanja, banyak yang menunda perjalanan, dan bantuan pangan juga terhambat sampai kebijakan baru disetujui. Setelah 6 minggu menghadapi kebuntuan, pada 9 November 2025, Senat menyetujui kesepakatan awal untuk mengakhiri shutdown. Kesepakatan itu membuka peluang pemungutan suara lanjutan terkait subsidi kesehatan di bulan Desember, yang kini menunggu persetujuan DPR. Akhirnya, pada Senin 10 November 2025, Senat meloloskan RUU kompromi dan pemerintah akan dibuka kembali hingga Januari. Di Gedung Putih, Trump juga bilang kepada wartawan bahwa negara Amerika Serikat akan segera dibuka kembali. Meski begitu, Presiden National Air Traffic Controllers Association, Nick Daniels, mengingatkan terkait pembayaran gaji para pekerja yang tetap akan membutuhkan waktu lama. Gimana menurut kalian soal kebijakan ini? Komen di bawah ya.